Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risna, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Dengan fasilitator Ibu Ida Elpa SPD MPD dan praktik pengajar Ibu Mardiana SPD MPD. Di video ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi konseptual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yang sampai saat ini masih relevan, yaitu yang pertama, pendidik sebagai penuntun. Pendidik menuntun anak sesuai kodratnya agar anak dapat meraih kebahagiaannya. Yang kedua, pendidikan dapat memfasilitasi anak didik untuk tumbuh sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada anak didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, guru diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak didik diibaratkan sebagai bibit padi yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Jika bibit padi ditanam di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit padi adalah bibit yang kurang berkualitas, maka biji padi itu pun akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Keempat, prinsip bukan tabula rasa. Artinya, anak bukan kertas kosong yang biasa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, pendidikan menuntun anak untuk menumbuhkan budi pekerti baik dalam kehidupannya. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa sehingga menghasilkan karya. Yang keenam, pendidikan berhamba pada anak. Artinya, pendidik atau guru menekankan kegiatan pembelajaran pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu anak. Pendidik menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, serta suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, kita pasti mengenal semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarsa sung tulada, artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didik. Ing madya mangun karsa, guru harus membangkitkan semangat atau kemauan anak didik untuk terus belajar dan berinovasi. Tutwuri handayani, guru harus memberikan dorongan, arahan, atau motivasi terhadap anak didik. Dengan memahami dan menerapkan tiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan kemerdekaan untuk belajar, berpikir kreatif dan inovatif, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model atau metode yang bervariasi, seperti memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, ada kegiatan pembiasaan yang bertujuan untuk membentuk karakter anak didik. Pertama, sholat zuhur berjamaah dan membaca Yasin bersama setiap Jumat, yang bertujuan untuk pembentukan karakter religius. Kedua, budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang bertujuan untuk membentuk karakter sopan santun. Ketiga, adanya kegiatan pembiasaan membaca bersama setiap hari Selasa, dikenal saja, untuk pembentukan karakter jujur dan bertanggung jawab. Keempat, bergotong royong membersihkan lingkungan untuk menumbuhkan karakter kerjasama dan tanggung jawab. Yang kelima,
Senam pagi setiap hari Sabtu yang bertujuan untuk belajar tentang pentingnya kerjasama, rasa tanggung jawab, dan disiplin. Selain itu, di sekolah saya juga ada program ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat pada anak didik. Terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Di antaranya adalah minat dan motivasi murid yang masih relatif rendah dalam mengikuti program-program yang diadakan sekolah. Kemudian, guru masih belum sepenuhnya paham tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi tersebut diantaranya adalah: yang pertama, menerapkan model atau metode pembelajaran yang bervariasi agar murid senang dan nyaman belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti pelatihan atau seminar atau workshop untuk mengembangkan diri, keterampilannya, dan meningkatkan pemahaman tentang pendidikan yang berhamba pada murid. Yang ketiga, guru tidak pernah bosan untuk memberikan contoh teladan yang baik bagi muridnya. Akhir kata, jadilah guru yang menuntun, memberikan panutan, dan pemimpin yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Demikianlah paparan dari saya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.